12 TKP 1 ya. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong KM Iswanti untuk membacakan doa ya. Lewat pembelajaran. Silakan Iswanti. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran silakan barangkali baju biasa uniform kerudungnya dicek dulu ya, dirapikan lagi. Ada sampah enggak? Sebenarnya udah bersih ya. Ada sampah enggak? Berapa dicek? Kalau ada silakan dibuang dulu di tempat sampah di luar ya. Tidak ada sampah? Oke, kelas ini bersih semua ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menjaga kebersihan kelas ya. Oke. Melihat sih tajus semuanya udah rapi semua ya. Oke, biasa sebelumnya Ibu sebelum mulai pembelajaran menayangkan lagu nasional ya. Nanti kita pakai musik video supaya kalian lebih semangat menyanyikan lagu nasional ya. Jangan kalian berdiri dulu.
banyak yang tadinya loyo karena jam terakhir itu paham banget kalau jam terakhir itu ini ya kurang lebih ya kita berkurang gitu semangatnya gitu ya ya karena seharian dari pagi itu kan aktivitas ya. Oke, itu akan absen dulu ya untuk mengecek kehadiran visual. Biasa yang datang silakan angkat tangannya. Ada Saharada, Ariwati, Sakit, Aznatul Desi, izin, Cynthia, Dela Fitriani, Dewi Sinta, Evi, Febi Aulia, Wiyanti, Iswanti Hassana, Yesifat Bila, Latifah, Maulida, Muhammad Tajus, Dewi Yanti, Nina dan Putri, Yauda, Putri Aulia, Rema, Sapistri, oke, Selvi Ediani, ya, Sri Dwi Astuti, Tati Sulastri, Vina Adila, Winda Mawani, mana Winda? Zahra, ya, ada beberapa siswa yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan untuk lepas sembuh ya teman-teman. Nah, hari ini memang pembelajaran kita di pertemuan kedua, gitu ya. Itu memang ada materi yang nanti disampaikan. Kemungkinan kalian juga sudah membaca dari buku paket ya, iya kan? Nah, dari buku paket itu. Dari buku paket itu, tentu di situ ada tujuan dari pembelajaran. Budi itu apa? Kalian SMA atau istilah Budi? Dunia usaha dan dunia industri. Nah, karakter yang diperlukan oleh Budi dan sikap perilaku yang harus dihindari ya dalam dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini sangat mengenal sekali nih sama kalian, apalagi kelas 12 itu sudah selesai praktiknya kemarin ya, pasti bisa menerapkan materi yang disampaikan hari ini. Oke, nah tujuan pembelajaran kita akan sampaikan ini ya, ya di sini ya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang paling intinya di sini Ibu akan membacakan adalah siswa ini mampu mendeskripsikan nanti etika kerja dalam dunia usaha ya melalui pendekatan scientific kita, modelnya problem based learning ya kan. Dengan nanti akan ditayangkan sebuah video nanti yang berkenaan dengan isu-isu yang sedang update gitu ya, yang berkenaan dengan materi yang disampaikan. Dan tentu ini menggunakan video ya, video dan diskusi juga ya. Di sini metode pembelajarannya ada tanya jawab dan kontroversial isu ya. Terus siswa juga di sini dituntut untuk membaca juga dari berbagai sumber literatur. Betul. Kalian ya sebenarnya awalnya kayak salah satunya ya. Kalian juga bisa di internet gitu ya, atau di perusahaan digital gitu ya. Saya
Dan di sini dengan benar dan bertanggung jawab. Itu salah satu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi mampu mendeskripsikan dan juga menganalisa, ya, terus menyimpulkan, mempresentasikan dan menyajikan. Jadi nanti per kelompok biasa akan diskusi dulu, ya, diskusi dari LKPD, itu soalnya tanya, dan nanti kalian bisa dari hasil diskusi itu perwakilan saja yang mempresentasikan di situ. Apa sih yang kalian temukan dari video yang ditayangkan, dari pertanyaan-pertanyaan LKPD juga di situ, ya. Dan penilaian juga di situ. Ini kan sudah dibagi apa? Dibagi kelompok, ya. Kelompoknya kemarin itu ada 4 kelompok, yang satu kelompok ada 6 orang dan ada satu ketua kelompoknya. Sudah dibentuk? Oke, bagus, ya. Kelompok 1 kemarin kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 1 siapa? Biasi. Kelompok 2 Iswandi. Kelompok 3 Ara. Kelompok 4 Cynthia. Nah, di situ. Nah, itu sudah membagi kelompok kalian dan juga ketuanya. Kalau ketuanya juga memotivasi, ya, anggotanya, ya, dan anggotanya juga harus aktif. Jangan ketuanya saja, ya. Jadi kalian itu berdiskusi, ya, seperti itu. Terus penilaian di sini sebelum ibu menilai, kan ada nilainya. Di sini ada 3 penilaian yang nanti akan berikan sama kalian. Ada 1 penilaian sikap, ya, di sini. Jadi penilaian sikap ini nanti ada ibu nilai itu tentang kerjasama kalian, terus kejujuran dalam berdiskusi, terus tanggung jawab dan disiplinnya seperti apa on time, gitu, ya. Jadi ibu kasih maksud sekian, udah selesai, gitu, ya. Terus nanti ibu akan berikan itu ada sangat baik, cukup atau kurang, gitu. Sangat baik itu 100, baik itu 75, cukup 50, 25 itu kurang. Jadi nanti ibu akan kasih penilaian sikapnya berapa sekarang. Sikapnya misalnya kelompok 1 itu 75 sudah baik, gitu, ya. Tentu di sini ada beberapa aspek dalam bekerja sama, itu tanggung jawab, disiplin, gitu, ya, gabungan dari itu. Terus di sini ada juga penilaian tadi sikap dan pengetahuan. Pengetahuan itu apa aja sih yang dinilainya? Intonasinya, pelafalannya, kelancarannya, ekspresinya, ya. Terus penampilan dan gestur, gitu, ya. Jadi nanti kalian pilih temanmu yang nanti perwakilan kalian untuk mempresentasikan ini, ya. Jadi pilih yang menurut kalian itu yang paling bagus, siapa yang bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Itu nanti dinilai juga cara membawakan presentasinya itu seperti apa. Terus penilaian keterampilan di sini. Keterampilan itu apa sih yang dinilai, gitu, ya? Ada kesesuaian respon dengan pertanyaan, keserasian pemilihan kata, ya. Terus kesesuaian penggunaan kata bahasa dan pelafalan. Jadi nanti yang presentasi atau yang lainnya itu jadi dinilai sama ibu, ya. Responnya kayak gimana, gitu. Terus bahasanya seperti apa, gitu, ya. Sangat baik atau kurang baik, gitu, ya. Cara menyampaikannya, gitu. Seperti itu. Terus penugasan materi diskusi di sini ada pengolahan kata dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, itu ya sangat penting dinilai sama ibu nanti. Ya, itu aja. Nilainya ada 3 berarti. Ada apa tadi? Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau nanti itu diperhatikan oleh kelompok kalian, ya. Jadi diskusinya yang aktif. Kalau misalnya orang ketua ada kelompok yang aktif, itu silakan di ini, ya,
diajak supaya apa istilahnya bertukar pikiran gitu ya. Sudah paham? Sampai sini sudah paham? Oke, good. Semoga nanti penilaiannya juga bagus ya. Nanti terakhir ibu akan memberikan penilaiannya biar kalian tahu ya. Oke. Ibu akan melaporkan materinya dulu. Ada yang tahu materinya apa? Karakter yang diperlukan oleh dunia usaha dan apa? Dan apa? dan sikap dan perilaku Yang harus ini di dalam dunia usaha. ya. Kalau kalian ini terus sampai jauh kemana ya? Nanti adaptif atau mampu beradaptasi yang tidak tahu. Nah, karakter yang diperlukan. nah di sini ya ibu teruskan dari pertemuan kedua. Nanti ibu lengkap ya. Oke. Yang diperlukan oleh dunia usaha atau industri itu yang pertama memiliki visi dan harapan, ya. Yang kedua mau terus belajar. Kemudian yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Yang keempat mampu mengatur waktu. Yang kelima mau bekerja keras. Yang keenam disiplin. Yang ketujuh adaptif atau mampu beradaptasi. Yang kedelapan mampu bekerja sama. Yang kesembilan jujur dan 10 bersyukur. Karakter yang biasanya dicari oleh perusahaan ya, setelah kalian lulus dari SMK, kemudian mencari kerja ya. Jadi kalian bisa tahu karakter apa yang berhasil. Yang ketujuh berhati-hati, tidak teledor ya. Kemudian yang kedelapan berorientasi melayani. Yang kesembilan mampu bekerja dalam tim. Oke, sampai situ. Kemudian sikap-sikap atau perilaku yang harus kita hindari ya. Kita hindari kalau kita sedang melamar kerja atau bekerja di perusahaan. Itu yang pertama takut pada tantangan ya. Jadi kita sebagai pekerja itu jangan takut pada tantangan. Kita harus kreatif dan inovatif ya. Kemudian yang kedua jangan malas, jangan bermalas-malasan. Itu yang paling tidak disukai oleh dunia usaha ya. Kemudian yang ketiga itu jangan berpikir negatif ya. Jadi berpikir negatif itu adalah sikap yang harus dihindari. Jadi pikiran kita itu harus positif. Kemudian yang keempat yang harus dihindari itu adalah mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita nggak boleh egois kalau bekerja ya. Jadi harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Kemudian yang harus dihindari juga rasa mudah menyerah ya. Kalau mudah menyerah itu pesimis ya. Pesimis itu jangan mudah menyerah. Kemudian yang keenam tidak jujur. Orang paling tidak suka kalau dibohongi ya. Kemudian yang ketujuh itu sombong. Yang kedelapan yang terakhir adalah tidak mau bekerja sama. Jadi kita kalau bisa di dalam diri itu harus bisa bekerja sama dalam tim ya. Oke, mungkin ini saja materi dari ibu. Semoga bermanfaat ya. Apalagi kalian nanti terjun di dunia usaha terlebih dari SMK ini. Terima kasih. Nah, di sini ada karakter yang biasanya dicari oleh perusahaan ya. Kalian sebenarnya udah kelas 12 ya udah paham ya. Karakter yang dicari oleh perusahaan itu ada berani tampil beda. Ini sebenarnya karakter yang 9 ini sebenarnya karakter yang menurut ibu udah lumayan biasa digunakan ya. Dan itu ya terkenal juga sih sebenarnya karakter ini ya. Karakter karena itu ini ya pernah membimbing praktek juga. Jadi karakter yang biasanya dicari perusahaan itu berani tampil beda. Kenapa berani tampil beda? Karena biasanya kalau karyawan atau staff
itu hanya monoton yang mengikuti rule atau aturan perusahaan itu, yang nggak ada inovasi, betul tidak? Semua baik gitu ya, menurutnya nurut gitu, tapi dia tidak berani tampil beda, di sini yang positif ya, gitu. Punya karakter, punya branding gitu ya, punya personal brandingnya sendiri. Ya kalian sudah suatu hari kerja sebagai staff di perusahaan, kalian sudah baik gitu ya, disiplin oke gitu ya. Tapi kalau itu saja, apakah perusahaan itu akan cepat maju atau mencapai visi misinya? Tidak kan? Kita harus bisa berani tampil beda, berinovasi. Ini sih sudah kaitannya gitu ya. Kalau itu tampil bedanya bagus, tidak apa-apa gitu. Ya, jadi jangan takut untuk berani tampil beda gitu ya. Maksudnya seperti itu. Terus jago lobby negosiasi. Nah, kalau jago lobby negosiasi ini memang memerlukan skill ya? Iya, skill dan pengetahuan. Orang yang bisa jago lobby negosiasi itu biasanya punya skill dan pengetahuan yang bagus gitu ya. Saya kalian kerja di perusahaan, contohnya apa di bidang marketing ya banyak ya. Kita lobby gitu, marketing itu bagaimana memasarkannya, terus lobby supaya customer itu bisa membeli produk kita ya, memakai jasa kita, ya kan? Nah itu perlu karakter yang dicari oleh perusahaan itu seperti itu. Jadi atau karyawan yang mampu atau mempunyai skill jago lobby tersebut, negosiasi tersebut gitu. Nah, itu kamu harus siap nanti kalau di dunia kerja yang sebenarnya banyak tantangan. Terus serba bisa. Rata-rata yang dicirikan TKP ya, gitu. Kayaknya apa sih kalau TKP gitu? Secara umum mengetik cepat, gitu kan ya? Conference, gitu kan? Ya skill yang biasa ini kan. Terus apa lagi? Menghandle tamu, ya kan? Nah, ya jangan itu aja. Kita harus fleksibel. Contohnya nih, contoh ya. Ketika misalnya, memang sih kadang serba bisa ini Bu jelaskan. Kadang itu bukan job desk kita ya. Tapi sebenarnya kadang kita harus melakukan job desk orang lain. Kalau memang itu urgent banget, itu diperlukan. Contoh Ibu pernah sekali ketika contoh Ibu ada kepala sekolah misalnya gitu ya. Nah beliau ini ruangannya berdekatan gitu ya, terbuka gitu. Ada tamu ya, sedangkan OB-nya di telepon tidak ada gitu. Sedangkan tamu kita harus dijamu ya, harus dilayani ya, itu dengan baik gitu kan. Tentu Ibu yang di situ ketika kemarin itu harus refleks gitu. Walaupun itu bukan job Ibu membuat feedback karena OB-nya dipanggil nggak datang, nggak enak ya masa kamu dari misalnya sekolah lain yang visit ke kita gitu ya, masa konsep yang membuatnya nggak ini ya. Nah itu job biasa Ibu bukan ya, gitu. Jadi kadang kita harus melakukan sesuatu supaya apa? Supaya kita bekerja itu kita menolong supaya apa? Jika instansi lain bisa, ya oke gitu, nah seperti itu. Jadi karena Ibu pernah merasakan sendiri, Ibu sedang sibuk, tapi itu bukan bagian itu. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mendengar itu? Ya cek, sebenarnya melihat Ibu ya, gitu kan ya, makanya Ibu baca kopi gitu kan. Silakan Bapak Ibu, silakan gitu kan. Masa harus menunggu sama selesai atau tidak dijamu sama sekali gitu kan ya. Nah, kadang itu apa yang bukan job desk kita harusnya sebenarnya tidak kita lakukan. Ada saatnya kita tidak melakukan job desk orang lain karena itu bukan job desk kita gitu ya. Tapi ada kalanya itu baik untuk kita lakukan gitu. Itu berkenaan dengan apa?
gitu. Jadi sebuah bisa ini, jadi kita jangan terlalu saklek banget gitu. Kita kalau bekerja ya, bukan kerja saya ini bagaimana gitu. Tapi kita juga tidak harus apa terlalu apa yang dicampuri pekerjaan orang lain. Ya kan kalau memang ada orangnya silakan, karena itu sudah apa, sudah profesional kan, ya, sudah ada SK-nya, jadi kita harus menghormati gitu, tidak harus itu campur pekerjaan orang lain gitu ya. Terus ada berani mengambil keputusan. Nah, kamu misalnya di bagian apapun, ada yang nanti di bagian akunting ya, kalau presentasi hasil dari laporan keuangannya seperti itu, kamu harus bisa mempresentasikan tentang jawab kamu bagaimana sebagai keuangan gitu ya. Harus mengambil keputusan, oh ternyata keuangan perusahaan kita ketika presentasi tahun sekarang ini terpuruk gitu ya, dari yang saya teliti, yang saya tulis gitu ya, itu tahun sekarang sedang terpuruk gitu ya. Kita kan tidak sekonyol-konyol perusahaan itu harus ada reportnya, ada laporannya gitu ya, nanti dipresentasi ke ternyata supaya apa? Supaya warning ke departemen atau apa divisi yang lah, supaya ternyata keuangan di perusahaan kita ini sedang tidak sehat atau tidak baik gitu ya. Jadi kita harus apa, hati-hati dalam menggunakan keuangan kita gitu ya. Jangan sampai ada misalnya pada kalau staff dari kita itu seperti apa gitu ya. Nah itu contoh tadi di dalam apa ya, kalau kamu bekerja sebagai di bidang keuangan, divisi keuangan ya banyak ya gitu. Terus memiliki visi yang jelas. Kalau kamu kerja ya visinya jelas ya. Apa ya, saya visinya apa? Ya visi beda ya gitu. Sebenarnya itu apa ya sebenarnya itu? Misi itu step-stepnya gitu, yang kalian nanti akan capai untuk mencapai visi itu ya. Jadi visi misi itu satu persatu. Kamu pengennya apa? Itu dijadikan visi kamu. Misinya kamu stepnya dijabarkan, gitu ya, untuk mencapai visi itu. Walaupun kamu jadi staf administrasi harus punya visi supaya apa? Kerja kamu maksimal, bagus, gitu ya. Kalau saya sebagai administrasi ini saya harus begini, tulislah nggak apa-apa. Gitu, ya. Terus terorganisir artinya kamu bisa apa? Terorganisir itu bisa apa? Mengaturnya ya, boleh mengaturnya, gitu ya, mengelolanya boleh ya, gitu. Ketika kamu punya pekerjaan, kamu harus bisa mengelolanya, gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Terus berhati-hati. Tadi contoh yang bagian keuangan itu kan, keuangan tahun sekarang perusahaan kita lagi defisit, berarti dia harus bisa berhati-hati dalam mengeluarkan uang atau mengakses uang yang keluar. Kan belajar keuangan ya, jadi jangan sampai itu nggak dicek, di ACC oke, uangnya keluar gitu ya. Itu untuk apa dulu gitu kan ya? Itu harus hati-hati ya. Terus berorientasi melayani ya. Jadi kalau di perusahaan, apalagi perusahaan itu kan harus apa nih? Harus good service ya, service-nya. Kalau misalnya contohnya di perhotelan gitu atau di administrasi sekalipun, itu kita harus melayani customernya ya. Jangan sampai dicuekin ya. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu gitu kan ya? Ditanyakan gitu ya, keperluannya apa, solusinya apa. Kalau kita ada yang bisa kita bantu kan, kita kasih gitu pada waktu. Kalau misalnya menjual produk, contohnya kita harus menjelaskan produknya seperti apa dulu gitu ya, dengan apa, ramah ya, jangan apa, mukanya jangan semberut gitu. Contohnya di bank saja, ada nggak talent yang judes? Ada?
harus ramah, gitu kan? Karena apa? Profit kita, apa istilahnya kesuksesan perusahaan itu kan dari customer tersebut, gitu. Ya sudah customer sudah contoh misalnya diperbankan, customer sudah datang, sudah mau nabung, titip uangnya di perusahaannya, gitu. Terus kita layani dengan semberut. Apakah itu layak? Layak seperti itu? Tidak kan? Nah, itu bad banget, itu jelek sekali, gitu ya. Jadi ditanamkan kalau kerja di perusahaan yang apalagi langsung melayani sama customer itu ya harus pelayanan prima, gitu. Seperti apa itu pelayanan prima, gitu. Tiap masa orang senyumnya kamu diajarin kan ya. Di sini katanya mampu bekerja dalam ini termasuk soft skill atau hard skill? Mampu bekerja dalam tim. Soft skill ya, itu termasuk soft skill. Jadi kemampuan ya pada seseorang itu dalam bekerja sama. Karena apa, dalam tim itu kan orang punya beda-beda. Nah, itu tentu bisa bekerja sama ketika kita apalagi terjun di suatu perusahaan di dunia industri, pasti karakternya beda ya, gitu ya. Ada yang cerewet, ada yang jutek, ya kan? Kita harus bisa tuh, istilahnya memahami, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas belum? Ya, ini sebenarnya sudah kalian terapkan nih ketika kalian praktek kemarin. Prakteknya berapa 6 bulan ya? Oke, ini langsung aja. Nah, sikap dan perilaku yang harus dihindari di sini. 1, ya, takut pada tantangan. Dalam bekerja pasti penuh dengan tantangan. Jangan takut ya, hadapin. Yang penting kamu apapun bekerja, ya, disiplin. Nah itu aja nanti. Tantangan itu yang akan terlampaui dengan baik, gitu ya. Terus malas. Wah itu malas itu kayak malas itu nomor 1 ya. Malas, kalau udah malas ya susah, ya. Yang namanya malas itu ya susah gitu ya. Dan masih mampu hal itu. Terus berpikiran negatif. Kalau orang melihat seseorang atau staf lain sisi negatifnya aja, ya itu bahaya, gitu ya. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan ya. Nah, kita nih jangan melihat sisi negatifnya, kita jangan fokus ke negatifnya teman kerja kita, tapi fokusnya ke positifnya apa sih? Nah, ternyata dia itu komunikatif ya. Kalau kita istilahnya bekerja sama, sebenarnya komunikatif kok. Walaupun dia itu kurang menguasai ya, apa yang nanti kita proyek yang kita lakukan, itu dia komunikasi ya. Itu kendalanya apa, dan dikomunikasikan sama kita. Jadi sisi kita harus ketika terjun di dunia usaha ini, kita harus fokus pada karakter ya, berpikiran positif, jangan negatif. Ada gitu orang yang memang melihat orang lain itu yang negatif, ada fokusnya gitu ya, fokusnya ke arah yang negatifnya, dan sehingga segala sesuatu tindakannya ya itu tidak akan baik, gitu ya. Jadi kita langsung aja bahwa setiap orang pasti ada sisi negatifnya, tapi kita yang sendiri melihat orang lain harus ke arah positif. Supaya supaya kinerja kita juga baik aja ya, karena kita melihat orang itu baik gitu, ke arah yang positif. Oh, si A itu begini loh, si B itu, ayo bagaimana nih kita pada proyek ini kita lakukan bersama supaya hari A itu sudah selesai semua, gitu ya. Jadi jangan fokus membahas hal-hal yang negatif yang dipunyai oleh anggota-anggotanya. Misalnya dalam satu teamwork itu,
apa? Mudah menyerah. Nah, kalau dikasih pekerjaan ya, baru satu sesi, udahlah itu kayaknya nggak mungkin ya saya lakukan gitu, saya nggak bisa gitu, ya kan? Belum dicoba sudah. Tapi karena apa sebenarnya? Males, takut tantangan, berpikiran negatif itu kebanyakan ya. Jadinya apa? Mudah menyerah. Oh, ini mementingkan diri sendiri tuh ya. Mementingkan diri sendiri itu juga nggak boleh. Apalagi kalau kita pekerjaannya itu modelnya teamwork gitu. Ngapain sih dia begini? Itu salah banget. Di kalian kan sedang simulasi nih, ya kan kalian SMA kan? Itu bentuk nih satu tim, teamwork ya, nanti teamwork gitu. Nah, tidak boleh itu ada yang mementingkan diri sendiri. Apalagi ketua, yang ketua harus mengajak anggotanya supaya apa? Belajar aktif, bisa apa? Berdiskusi dengan enggak? Ketua kan ada ketuanya, pemimpinnya gitu ya. Nah, mudah menyerah ini ya tadi karena dia mungkin takut tantangan, malas, berpikiran negatif, apa-apa udah, gitu ya. Belum dilakukan, padahal dia bisa sebenarnya ya. Jadi, tapi karena malas, terus negatif thinking terus ya, terus ngapain saya lakukan itu, gitu. Nah ya udah, gitu ya. Terus tidak juga. Ini kalau di perusahaan ada staf karyawan yang tidak itu, ini ya bahaya banget. Bener nggak? Contohnya bagian keuangan, harusnya limpahnya sekian juta, misalnya gitu ya. Atau limpahnya salah sekian juta gitu ya. Nggak jujur, itu bahaya ya. Jadi kejujuran itu hal yang penting kalau kita bekerja. Dimanapun itu divisi departemennya nanti. Terus sombong. Nah, sebenarnya gini ya. Jadi kalian kalau misalnya masuk ke dunia usaha atau industri, biasakan kalian harus bersapa salam ya. Dari security juga. Kalian walaupun misalnya kalian jarang itu bekerja sama langsung dengan security, ketika kalian masuk bertemu dengan divisi lain, misalnya keamanan gitu ya, itu kan harus sama sabi gitu ya. Biasakan hal-hal yang positif itu dilaksanakan setiap hari gitu ya. Ketemu sama divisi lain, misalnya kamu bagian divisi apa, kamu bagian administrasi umum, ketemu sama bagian HRD staff, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu ya. Ya kalau kamu diam aja, kalau kamu nggak sombong, dikiranya sombong nanti. Mungkin karena apa? Kamu kurang ilmunya, mungkin ya kurang tahu bahwa ternyata etika dalam dunia kerja itu sangat penting. Hal yang sepele tapi berdampak besar nggak? Itu kalau ketemu sama saya pagi-pagi nggak pernah kan melihat muka saya ada senyum apalagi senyum gitu kan. Padahal kamu nggak sombong gitu sebenarnya, tapi karena kalian menilai kamu sombong. Kenapa? Dari cara kamu, gestur kamu juga itu nyelonong aja. Gitu kan? Gitu. Memang saya tadi Pak kita apalagi tahu itu satu perusahaan kan ya. Gitu. Terus apa? Tidak mau bekerja sama. Ini ngapain saya tuh dijadikan satu tim sama si A. Si A itu begini loh. Nah itu kan berarti melihat negatif lagi. Sama siapapun kita bekerja sama, nanti ketika bekerja kita harus siap. Ya, ditunjuk sama pemimpin, Anda bekerja sama ibu ini, sama bapak ini. Berarti pemimpin itu sudah percaya sama Anda ini untuk menjadi satu tim dua. Jadi ya, supaya apa? Misi perusahaannya tercapai gitu. Untuk pemimpin juga ada penilaiannya buat para karyawan atau stafnya. Benar nggak? Oh si ini tuh ngakunya begini gitu ya. Tidak semuanya ini satu tim sama yang itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah itu ya. Jadi tadi ada 9 sikap ya. Yang apa yang pertama itu?
dan sikap yang harus dihindari. Ini udah dirangkum sama ibu. Nanti kalau kamu perlu perjalanan lagi boleh tuh ada di buku paket halaman berapa? Itu penjabarannya ada. Tapi tadi yang disampaikan udah jelas ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Soalnya ada yang bertanya nggak? Gak ada. Kalian tuh ada masalah ketika di dunia usaha industri? Ketemu sama siswa SMA lain nggak? Saling sapa tidak? Good ya. Itu adalah satu step ya. Kalian itu mempunyai karakter yang baik ya. Berarti positif karakter yang positif ketika terjun di dunia kerja ya. Kalian nanti tulis hasil dari diskusinya, kalian tulis di sini ya. Dan kesimpulannya nanti ya, boleh. Nomor 3. Kalau nanti dibagi yang memberi pertanyaan siapa, kesimpulan siapa, ya yang menanggapi siapa. Di sini ya. Jangan lupa ketika video nanti bernarasi, kalau ada hal yang boleh kalian catat gitu ya. Tapi merevisi dulu. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Doang. Di video kali ini aku mau bahas tentang satu masalah yang terjadi di banyak negara berkembang di dunia. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas di negara maju. Padahal pas naik kelas dari negara miskin ke negara menengah, prosesnya tuh bisa dibilang lebih gampang. Menariknya, hampir semua negara berkembang ngalamin masalah ini, dan kebanyakan berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan juga Timur Tengah. Negara-negara ini tuh nggak bisa dibilang sebagai negara miskin, tapi juga nggak bisa dibilang sebagai negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya tuh masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget buat jadi negara maju? Kenapa ya kebanyakan negara tuh gak bisa nembus batas di negara maju? Kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan juga negara-negara di Eropa. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi dari maju dan kenapa mereka layak dibilang sebagai negara maju. Oke, sebetulnya setiap organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, IMF, atau WTO, mereka tuh punya kriteria sendiri buat nentuin suatu negara tuh bukan masuk negara maju atau belum. Tapi pada dasarnya, satu negara bisa dikategorikan sebagai negara maju kalau memenuhi kriteria ini. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PNB per kapitanya lebih dari $12.000 per tahun. Yang kedua, masyarakat itu punya kualitas hidup yang baik, kayak usia harapan hidup yang tinggi, akses kesehatan yang memadai, juga aspek lain yang semua itu terangkum dalam indikator yang namanya Human Development Index. Yang ketiga, mereka tuh punya infrastruktur yang kokoh buat melancarin semua bentuk aktivitas ekonomi yang merata di seluruh penjuru negeri. Dari daerah pelosok sampai ke kota, semuanya tuh punya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas dan juga nilai tambah ekonomi mereka. Nah, tiap organisasi itu punya ukurannya masing-masing gitu. Jadi beberapa negara mungkin bisa masuk ke kategori negara maju menurut satu organisasi, tapi masih dianggap sebagai negara berkembang sama organisasi yang lain. Kalau aku ngambil dari kriteria IMF, cuma ada 40 negara aja yang dikategorikan sebagai negara maju di dunia. Sementara jumlah negara di dunia ini ada 155 negara. Artinya apa? Ada 155 negara yang masih terjebak dalam status negara berkembang dan negara miskin. Wah, emangnya susah apa sih mau jadi negara maju? Apa sih yang bedain kondisi negara maju sama negara berkembang? Oke. Buat jawab itu, aku mau kasih lihat nih satu cuplikan Ibu Sri Mulyani yang jelasin
Apa sih bedanya Indonesia sama negara-negara maju? Negaranya sama aja. Kenapa dia bisa disebut negara maju dan tidak negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asalnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asalnya tidur-tidur aja. Oke, mungkin di antara kamu ada yang bingung gitu. Apa sih maksudnya asalnya yang kerja keras? Kok bisa ya orang-orang di negara maju itu sejahtera? Padahal jam kerja mereka tuh lebih dikit. Bahkan ada banyak loh perusahaan di negara maju yang seminggu liburnya sampai 3 hari. Sementara di Indonesia masih banyak banget orang yang jam kerjanya tinggi, lembur sampai malam sampai ngambil waktu weekend. Jadi gini, asalnya kerja itu artinya negara bisa ngasilin produktivitas tinggi dengan efisien tanpa harus ngandelin jam kerja manusianya. Misalnya lahan atau properti disewain dan dijadi jaminan pinjaman usaha. Jadinya tuh dia ada lagi produktif yang nganggur. Pabriknya bisa kerja cepat dan efisien pakai otomasi, robot dan juga AI. Jadi perusahaan itu bisa untung gede dan karyawannya nggak perlu kerja keras, tapi gajinya bisa gede-gede. Infrastrukturnya juga udah rapi banget. Jadi kerja manusianya efisien, gak buang waktu macet-macetan jalan. Fasilitas dan infrastrukturnya juga dibangun tanpa harus ngandelin tenaga kasar manusia dengan keringat dan jam kerja yang enggak manusiawi. Soalnya para pekerjanya tuh bisa ngoperasi mesin, kerjanya bisa lebih ringan, eksekusinya lebih cepat, dan kualitasnya juga terstandar. Perputaran uang dalam masyarakatnya juga hampir selalu punya impact yang produktif. Dikit banget uang yang terbuang percuma ke investasi bodong, penipuan ponzi, korupsi, terus judi, lotre, dan berbagai bentuk money game lain yang bikin perputaran uang jadi gak produktif. Itulah yang ngebedain kondisi negara maju sama negara-negara yang masih berkembang. Dan sebetulnya gak sedikit negara berkembang atau berpenghasilan menengah yang kesusahan banget buat bisa mencapai status negara maju. Soalnya belum bisa bikin hasil-hasilnya kerja secara efisien dan produktif. Entah aset dalam bentuk sumber daya manusia atau aset dalam bentuk alat-alat produksi. Fenomena itu udah banyak dibahas secara ekonomi dan punya istilahnya sendiri, yaitu middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Middle income trap itu keadaan di mana banyak negara yang awalnya tuh punya pertumbuhan ekonomi yang pesat pas masih berstatus negara miskin, sampai akhirnya bisa naik status jadi negara menengah. Tapi pas statusnya udah naik jadi negara berkembang atau menengah, pertumbuhan ekonomi mereka malah stagnan dan kondisi ekonomi mereka macet di situ-situ aja. Fenomena ini pertama kali ditemuin di tahun 2004 sama seorang peneliti namanya Jeffrey Garrett dan dikomponerin sama Jill dan Romy Harris dari World Bank sejak tahun 2007. Nah, sebetulnya berapa banyak sih negara yang alami middle income trap? Berdasarkan data dari World Bank, dari 101 negara kelas menengah di tahun 1960, cuma ada 13 negara doang yang berhasil jadi negara maju di tahun 2008. Artinya apa? Sukses rate-nya cuma 13% doang. Sisanya selama 50 tahun, 87% negara masih berjuang dan belum berhasil jadi negara maju. Oke, tapi sebetulnya apa sih hambatan yang dialami negara berkembang buat bisa jadi negara maju? Sebetulnya ada banyak banget ya aspek yang bisa dibahas, kayak kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, tingginya tingkat korupsi, dan masih banyak lagi. Tapi aku mau coba bahas hal fundamental yang bisa kita cerna dari sudut pandang ekonomi dan bisnis. Kita mulai dulu nih dari faktor yang pertama, yaitu karena tenaga kerjanya nggak punya daya tawar yang menarik. Maksudnya apa sih tenaga kerja nggak punya daya tawar? Jadi gini, sederhananya tenaga kerja manusia punya dua bentuk daya tawar. Yang pertama itu adalah tenaga kerja yang murah, dan yang kedua adalah tenaga kerja yang handal. Negara miskin yang bisa ngangkat naik jadi negara menengah, kebanyakan tuh karena ngambil sektor tenaga kerjanya yang murah. Karena tentu aja ya, negara miskin belum punya infrastruktur. Jadi satu-satunya yang diandelin adalah tenaga kerja yang murah. Itulah daya tawar kepada para investor, pengembang, atau perusahaan-perusahaan luar negeri buat bisa membantu percepatan ekonomi di negara miskin dengan cara ngebangun pabrik, bikin proyek infrastruktur, atau berbagai sektor padat karya lain. Sementara negara maju nih, mereka tuh ngambil tenaga kerja yang handal atau terampil buat mengoptimalin ekonomi di negaranya. Nah, negara berkembang jadi nggak punya daya tawar yang menarik lagi. Standar upah tenaga kerja mereka udah nggak bisa dibilang murah, tapi tingkat efisiensi dan keterampilan tenaga kerjanya juga nggak bisa dibandingin gitu sama negara-negara maju. Akibatnya aliran modal investasi asing makin berkurang, lapangan pekerjaan yang terbuka juga jadi nggak sebanyak dulu.
dan tenaga kerja yang ada cenderung saling berebut lapangan kerja yang tersisa. Akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat karena berkurangnya investasi dan upah pekerja yang diterima juga mengalami penurunan. Kita lanjut bahas faktor yang kedua ya, yaitu infrastruktur dan teknologi yang belum efisien dan merata. Sekarang kita coba lihat deh dua contoh negara yang berhasil keluar dari status negara berkembang dan negara maju, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kamu pernah lihat gak sih di film-film gimana kondisi kota-kota kecil di pelosok Jepang atau Korea Selatan? Walaupun tidak mewah kayak ibu kota, tapi kita bisa lihat nih fasilitas dan infrastrukturnya bagus dan rapi. Kota-kota di pelosok negara maju kayak Jepang dan Korea Selatan itu tuh terhubung sama jalan raya, jembatan, atau jalur kereta dengan kota-kota besar. Mereka juga punya fasilitas sekolah dan rumah sakit yang memenuhi standar kelayakan. Dengan begitu, gak heran nih human employment indexnya tinggi, karena di negara pelosok sekalipun mereka tuh tetap punya kesempatan untuk berkembang secara ekonomi dengan infrastruktur yang baik, telekomunikasinya lancar, akses air bersih terjamin, internetnya kencang, sekolahnya juga bagus dan gak kalah kualitasnya sama sekolah di ibu kota provinsi. Kalau sakit, klinik atau rumah sakitnya juga cukup bagus. Dan kalau butuh bantuan fasilitas dari pusat kota, bantuannya juga bisa cepat nyampe karena terhubung sama sarana transportasi yang baik. Semua kondisi itu bisa tercapai karena komitmen dari pemerintah dalam pemerataan pembangunan selama puluhan tahun. Misalnya di Korea Selatan ada gerakan Seumur Udon atau pembangunan desa yang berjalan selama 1 dekade penuh atau 10 tahun. Gara-gara gerakan itu, desa-desa pelosok Korea punya fondasi pembangunan yang kokoh dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Begitu juga dengan Jepang yang mulai gerakan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok sejak tahun 60 sampai 80-an. Dan itulah fondasi yang dibutuhin buat menghasilkan human development index yang tinggi dan merata. Itu juga lah yang dibutuhin supaya negara-negara bisa punya daya tawar yang lebih daripada sekadar tenaga kerja yang murah, tapi juga tenaga kerja yang handal dan terampil karena pendidikan dan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok. Kita lanjut bahas faktor yang ketiga, yaitu kurangnya entrepreneurship dan inovasi dalam teknologi. Buat jadi sebuah negara maju, itu tuh dibutuhin gebrakan dan terobosan dalam industri sampai jadi pemain pasar yang mendunia. Sebuah negara bakalan susah banget jadi negara maju kalau misalnya nggak ada sektor industrinya yang jadi pemimpin pasar dunia. Dan semua itu bisa lahir dari semangat inovasi dan entrepreneurship. Korea nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya langsung nggak berinovasi dan jadi pemimpin pasar. Mereka nggak bisa punya ekonomi kuat kalau misalnya para entrepreneurnya nggak berani bikin bisnis sekelas LG atau Hyundai. Mereka juga nggak bisa punya pengaruh pasar kalau industri entertainmentnya nggak bikin terobosan Korean Wave sampai jadi culture kelas dunia. Jiwa wirausaha, entrepreneurship, dan inovasi inilah yang jadi fondasi ekonomi semua negara maju. Entah itu Amerika, China, Jerman, Kanada, dan masih banyak negara maju lain. Dengan tingkat entrepreneurship yang tinggi, bakalan tercipta lapangan kerja dari sektor hulu ke hilir yang jadi fondasi baru dalam ekonomi. Sementara kebanyakan negara berkembang atau negara menengah itu tuh masih kesusahan banget buat nyiptain terobosan industri dan lapangan kerja baru. Contohnya nggak sejauh-jauh ya, misalnya Indonesia. Menurut laporan Global Entrepreneurship Index tahun 2018 yang dirilis sama Global Entrepreneurship Development Institute, Indonesia tuh masih menempatin peringkat ke-94 dari 130 negara. Angka yang masih rendah banget kalau sih dibandingin sama potensi sumber daya dan kekayaan alam Indonesia. Nah, itulah 3 faktor yang jadi tantangan utama buat banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Buat bisa naikin statusnya jadi negara maju, yang asetnya tuh bisa tinggal kerja, punya infrastruktur yang merata, dan human development index-nya juga baik. Semoga pembahasan dari aku bisa ada ulasan dan pengetahuan kamu ya. Buat Indonesia sendiri, kita punya misi buat mencapai negara maju dan lolos dari middle income trap di tahun 2045 atau 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Menurut kamu, Indonesia bisa nggak ya mencapai visi negara maju di ulang tahun yang ke-100? Hal apa aja yang bisa kita siapin atau kita dorong dari sekarang? Ceritakan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya. Oke, video yang menarik ya. Silakan kalian tuh berkeliling ke negara-negara lain. Oke, ya, video tadi memaparkan, ya, jelas ya.
kita apa bedakan apa antara negara maju dan negara berkembang. Nah, faktor-faktornya apa saja sih yang tadi bisa dikatakan negara maju dan bisa dikatakan negara berkembang. Nah, dan tadi ada kaitannya ya. Silakan kalian diskusikan. Itu ada soal ya KPD ya. Kalian catat dulu diskusikan. Ya, hasil dari diskusi dicatat nanti diumumkan baiknya. Baru pilih satu yang bisa mempresentasikan kemampuan kelompoknya. Silakan. Itu kasih waktu, nggak usah lama-lama ya. Sekitar 5 menit saja. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4 dipersiapkan yang presentasinya siapa ya. Oke, silakan. Kalau kesimpulannya, sebenarnya siapa? Mas siapa? Lanjut kalau nyoba siapa? Miss? Ini siapa? Yang mau presentasi? Nanti? Siapa? Silakan. Biar kalian bisa belajar konsentrasi yang baik ya. Siapa? Ya, silakan ya, disiapkan ya. Ini kalau kita ini diulang lagi ya, kalian kesimpulannya ya. Oke, yang kelompok kita ada cerita. Siapa yang mau maju? Siapa? Tidak. Tidak disiapkan ya, tidak ya. Nanti kesimpulannya siapa? Ya. Kalau yang bertanya silakan mengucapkan pertanyaannya untuk silakan Dara membaur ya. Dara. Gimana? Yang mana? Boleh. Boleh. Nanti dilewatkan ke kalau berapa boleh ya. Ada lagi? Siapa yang ini? Yang mau maju? Nanti tolong kalau sebagai temannya nanti tunjuk ya. Siapa yang tadi bagus untuk selesai. Tadi pernah maju tiga sama beda ya. Yang bertanya boleh. Oke, semangat. Jadi, siapa lagi sih? Ya, semangat ya. Oke. Oke, silakan 2 menit lagi ya. Disiapkan kalian yang jatuh.
juga termasuk disiplin dalam apa berdiskusi ya. Jadi silakan. Kalau yang sudah, ini sudah cukup masuk ini. Terus silakan. Ya. Tadi soalnya biasa juga, biar kamu bisa memberikan opini kamu ya. Ada bagian ini siapa yang mau membaca siapa? Ini siapa yang mau siapa? Ya kalian bisa belajar siapa? Ya silakan ya, disiapkan ya. Kalau sudah oke, yang kelompok 4 ada kesulitan? Siapa yang mau bantu? Siapa? Kita tinggalkan ya kita ya. Nanti dimulainya siapa? Ya. Siapa? Ada yang bertanya siapa? Pertanyaannya untuk membaru ya.
Alasannya apa? Tidak. Alasannya Saya apa? itu beberapa karakter bangsa harus diperlukan. Beberapa karakter bangsa yang diperlukan oleh dunia industri harus memiliki visi-visi dan harapan, serta mau terus belajar, kreatif dan inovatif, serta mampu mengatur waktu. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut berkaitan dengan materi yang disampaikan? Yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi infrastruktur dan teknologi, serta memiliki kreatif dan inovatif. Dan perusahaan tersebut harus memiliki visi dan harapannya. Yang di sana kedengaran tidak? Kedengaran sudah? Mulai dari ditanyakan pertanyaannya. Yang lain silakan, kelompok lain. Mana mau bertanya? Ya, silakan. Mana mau bertanya? Ya, kapan? Mau tanya, apa strategi yang tepat untuk membangun negara Indonesia sebagai negara maju? Mau bantu jawab? Ya, jadi tadi silakan dibantu apa? Meningkatkan kualitas masyarakat yang baik dan memajukan teknologi, terus memiliki visi dan harapan. Sudah jelas? Dan Terima kasih, tepuk tangan ya. Kelompok satu kelompok lagi ya. Ada yang mau presentasi lagi? Kelompok empat. Siapa namanya? Irda. Kelompok 4 bisa. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriani. Perwakilan dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Setelah melihat tayangan video, menurut kalian apa pesan yang hendak disampaikan dalam video tersebut? Negara menengah banyak terjebak, atau belum bisa dikatakan negara berkembang. Hambatan menjadi negara maju atau berkembang yaitu 1. Kualitas pendidikan, 2. Tingginya tingkat korupsi, 3. Kurangnya inovasi, 4. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasinya yaitu dengan menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, lalu mencegah hambatan untuk mempengaruhi negara tidak berkembang. Ya, selamat di negara maju terhitung dari 150 negara. apa? Oke. Tepuk tangan ya. Silakan. Nanti oke, kelompok yang lain? Silakan. Silakan. Sudah, ini kan silakan yang dari Ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Kelompok 2. Pasti apa? Bisa. ya tepuk tangan ya. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islandia Hasanah, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan
namanya dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia dari Komik 3. Saya ingin menjawab pertanyaan terkait video yang tadi. Setelah melihat tayangan video, menurut kalian apa pesan yang hendak disampaikan dalam video tersebut? Pesan yang hendak disampaikan dalam video tersebut yaitu negara maju, yaitu memiliki masyarakat yang kualitasnya baik, serta teknologi yang tinggi, dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada yang efisien, serta memiliki akses kesehatan yang memadai. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut terkait dengan materi yang sudah disampaikan di pertemuan? Cara mengatasinya yaitu negara harus berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta memanfaatkan teknologi yang tinggi, teknologi perkembangan teknologi yang tinggi, dan kualitas manusia yang bisa bekerja dengan profesional dan handal. Orang yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa siapa nanti gue minta dua perwakilan, satu perwakilan siapa dua aja, dua orang siapa. Nanti yang menyimpulkan materi yang kita tangkap hari secara keseluruhan. Selamat disiapkan ya. Nanti sambil sudah. Menurut kalian kesimpulannya apa sih yang kalian dapat? Silakan ibu, kita dua siswa yang bisa memaparkan. Hari ini saya mendapatkan materi seperti ini yang berkesan buat saya dan siapa yang mau berkesan? Lihat aja, lihat buka buat aja. Ini tuh. Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kesimpulan yang Kenalkan, nama saya Muhammad Haji Sukri Masuri dari kelompok 2. Menurut saya, yaitu kunci utama untuk bisa masuk ke negara maju yaitu pendidikan yang baik dan fasilitas yang memadai. Oh itu yang kamu tangkap dari satu lagi yang mau ini ada ini siapa? Jadi ya, jadi mau coba silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia, saya dari perwakilan dari kelompok 4. Ini saya akan mengusulkan dunia kerja atau industri membutuhkan pekerja atau pimpinan yang baik, yang mempunyai perilaku sopan atau positif. Hal ini karena untuk memajukan perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita itu ada job,
penting. Cara memperbaiki ketika kita bekerja tadi, karakter yang harus kesimpulannya yang harus dimiliki dan dihindari. Khususnya ketika kita melaksanakan itu sebagai pekerja atau staff gitu ya. Nah tadi poin-poinnya gitu, kita bisa mengaplikasikan sikap positif dan kita menghindari sikap yang negatif ketika ada di dunia usaha itu. Kita menyumbang hal yang positif buat negara kita, yang mana nanti itu akan memajukan indeks negara kita. Jadi setiap individu itu berharga, ya. Itu kayak besar buat guru seperti ibu, supaya sumber daya manusia kita, ya khususnya anak-anak SMK itu banyak sekali yang mau bekerja. Bahkan sekarang trennya adalah berwirausaha. Kalau berwirausaha itu harus apa? Bisa berinovasi dengan baik. Kalau istilahnya staff atau karyawan di negara kita ini mempunyai etos kerja yang baik, tentu kita bisa bersaing atau meningkat negara yang mana kita tuh sekarang masih dalam sebutan negara berkembang. Itu kayak kalian bagaimana supaya negara kita itu nanti bisa maju pada Jokowi tadi di video di tahun 2045. Ya, itu PR-nya. Kita lakukan sekarang, tidak menunggu nanti 2045 gitu. PR kalian adalah belajar dengan giat. Kalian mau terjun di dunia usaha, siapkan hal yang positif, ya. Yang tadi ibu sudah sampaikan, karena itu sangat berpengaruh bukan untuk diri kamu, tapi untuk negara kamu juga, yaitu Indonesia bisa indeksnya bisa naik. Artinya negara kita itu sejahtera, gitu ya, itu sangat berdampak besar. Satu hal kecil yang kamu lakukan dengan belajar dengan giat itu berdampak besar. Makanya itu di WA Group itu kan filosofi Trirahayu. Di WA Group itu kalau kamu ngecek itu, ya, namanya itu di situ ada filosofi Trirahayu. Artinya kita individu ini itu yang itu contohnya itu salah satunya filosofi Trirahayu, yaitu kita individu ini berdampak pada orang lain, negara, bangsa, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Ketika kita malas, artinya bangsa kita siap nggak mundur, tertinggal. Nah, tapi kalau itu berharga, gitu. Ya sampai situ ya. Oke, untuk penilaiannya hari ini ya, Ibu akan sampaikan dari sifat nilai pengetahuan tadi. Nilainya 87 untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Yang juara kedua itu kelompok 3, karena tadi bertanya aktif ya. Silakan tepuk tangan. Dengan nilai 86 ya di sini. Yang juara ketiga siapa? Sebenarnya itu ini ya. Karena banyak yang aktif di kelompok sana, berarti itu ada kelompok kelompok 4 tepuk tangan. Keaktifan pengamalan itu menjadi nilai ya. Yang terakhir dengan nilai 84 kelompok 1 ya, ada kelompok 1. Kurangnya adalah anggota kamu kurang aktif bertanya. Kalau misalnya sudah bagus, jawaban juga bagus, tapi dituntut yang lainnya juga aktif bertanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan disiapkan ya untuk kita pulang ya. Dan itu kita tolong biasa harian untuk membacakan doa. Silakan campur ya. Ditanya dulu, silakan dulu ya. Silakan. Sudah siap.
kebaruan. Hati-hati di jalan ya. Makasih.